Wah, ini parah sih, guys. Gue yakin Real Madrid lagi nyesel banget sekarang. Ya bayangin aja, Phil Foden bro. Phil Foden ya, bintang Manchester City, andalan timnas Inggris, sampai bisa kagum berat sama gelandang keturunan Indonesia. Yaps, lo nggak salah dengar. Namanya Tijjani Reijnders. Lah kenapa tuh? Tenang dulu, bro. Sebentar lagi lo bakal ngerti kenapa nama ini bisa bikin Madrid gigit jari. Tapi jangan buru-buru dulu ya. Soalnya kita bakal bongkar kenapa City sampai mau keluar duit triliunan buat pemain ini. Dan kenapa Madrid justru nggak gerak waktu masih ada kesempatan. Percaya deh, makin lo tonton, makin lo sadar. Kalau fans timnas Indonesia bakal bangga setengah mati. Tapi fans Madrid? Bisa jadi malah frustrasi. Oke langsung aja ke ceritanya. Tapi tahan dulu. Karena sebentar lagi kita bahas sesuatu yang lebih gila. Dan lo nggak boleh ketinggalan twistnya. Let's go. Jadi gini bro. Manchester City baru aja dapat rekrutan anyar dari AC Milan di bursa transfer musim panas 2025 kemarin. Namanya, Tijjani Reijnders, gelandang berdarah Maluku yang resmi gabung ke Etihad Stadium. Harga transfernya? Gak main-main guys, 55 juta euro. Atau sekitar 1 triliun rupiah, dan bahkan bisa naik ke 70 juta euro alias 1,3 triliun rupiah karena bonus-bonusnya. Gila sih. Buat ukuran pemain yang masih asing buat sebagian fans. Nilainya udah segitu. Tapi tunggu, lo belum denger yang paling mind-blowing. Karena ternyata, baru beberapa sesi latihan aja, Phil Foden langsung buka suara di media. Kata Foden, dia bikin saya terkesan sejak pertama kali latihan. Dia tuh pemain dinamis, serba bisa, dan bisa ngelakuin semuanya di lapangan. Buset. Ini bukan pujian kaleng-kalengnya bro. Karena yang ngomong itu Phil Foden, salah satu gelandang paling berbakat di dunia saat ini. Nah lo makin penasaran kan? Tijjani ini kayak apa sih? Di Piala Dunia Klub 2025, Tijjani langsung dikasih kesempatan debut. Dia main 3 kali. Gak nyetak gol, gak ngasih assist. Tapi secara permainan, cara dia ngatur tempo, ngalirin bola, umpan-umpannya, itu yang bikin Foden sampai buka mulut. Foden sampai bilang, dia nunjukin betapa bagusnya dia dalam melepaskan operan. Cuma karena passing dan movementnya, Foden bisa segitunya kagum. Tunggu, bentar dulu bro. Karena ini belum seberapa, sebentar lagi gue kasih tahu lo alasan paling gila kenapa City ngotot banget beli pemain ini, dan alasan kenapa Madrid harusnya gerak duluan dari awal. Lo tahu gak, sebelum ke City, Tijjani itu udah bikin statistik gokil bareng AC Milan musim lalu. 15 gol dan 5 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Sebagai gelandang loh, bro. Bukan striker. Dan kabarnya, Madrid itu sempat tertarik pas dia masih di Milan. Tapi ya gitu. Kebiasaan nunggu, galau, akhirnya ditikung City. Sekarang, Foden yang panen duluan. Dan ini dia yang gue tahan dari tadi, karena lo pasti makin tepuk jidat kalau denger peran yang dikasih Pep Guardiola buat si Tijjani ini. Tahu gak, ternyata, Tijjani Reijnders tuh diproyeksikan jadi penerusnya Ilkay Gundogan di Man City. Yaps, si maestro Jerman yang sekarang udah berumur 34 tahun dan udah gak bisa main reguler. Bayangin, Madrid lepas kesempatan dapetin calon penerus Gundogan, dan sekarang mereka cuma bisa nonton Foden nunjukin rasa kagumnya ke pemain keturunan Indonesia. Coba lo bayangin ya, gimana jadinya kalau dulu Real Madrid beneran serius sama Reijnders? Sekarang mungkin mereka punya senjata baru di lini tengah selain Bellingham. Tapi sayang, nasi udah jadi bubur. Sekarang giliran lo nih bro, menurut lo. Apakah Madrid beneran menyesal lepas pemain ini? Dan apakah lo sebagai fans timnas Indonesia bangga lihat nama Maluku bisa sampai ke level setinggi ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Wait bro. Urusan lini tengah Madrid ternyata belum selesai. Setelah nama pemain ini bersinar, sekarang muncul kabar baru, Real Madrid juga dirumorkan mengincar Vitinha di bursa transfer kali ini, tapi Nasser Al-Khelaifi ingatkan Real Madrid satu hal penting. Lo harus dengar kelanjutannya, karena bisa jadi ini awal dari perang baru antara dua klub raksasa Eropa. Yah, bisa dibilang gak pernah lepas dari drama. Katanya nih ya, Real Madrid lagi ngincar Vitinha, gelandang Portugal yang sekarang lagi naik daun di PSG, dan lo tahu gak, bro? PSG langsung pasang harga brutal, 130 juta euro. Bentar, kita pause dulu. 130 juta. Itu bukan angka kaleng-kaleng. Bahkan lebih mahal dari waktu Madrid beli Eden Hazard, yang dulu katanya the next Galactico. Sekarang PSG minta lebih dari itu. Buat pemain yang baru aja 2 musim di Paris. Gila banget gak sih? Tapi coba kita bahas dari awal. Real Madrid saat ini lagi krisis di lini tengah. Kroos pensiun, Modric juga cabut, dan target utama mereka, Rodri, ditolak mentah-mentah sama Manchester City. Wajar dong kalau akhirnya Xabi Alonso langsung geser radar ke Vitinha. Gelandang muda, lincah, taktis, dan musim lalu dia ikut bantu PSG bawa pulang treble domestik sekaligus Liga Champions pertama mereka. Secara teknis,
Cocok banget. Nah, menurut laporan dari Foot 01, Vitinha udah jadi target prioritas Real Madrid. Tapi sayangnya, PSG gak mau main gampang. Nasser Al-Khelaifi langsung pasang tembok besar. Mereka bilang, kalau mau, bayar 130 juta euro. Gak kurang, gak nego, dan anehnya, mereka bilang begitu sambil tetap ngaku Vitinha tidak dijual. White, gimana ceritanya pemain dibilang gak dijual, tapi juga dikasih harga? Guys, bukan cuma itu loh, ada hal yang lebih gila dari itu. Tunggu di sana. Nanti akan kita bahas. Sekarang lanjut dulu ya. Kalau kita bedah dari sisi PSG, mereka memang punya posisi tawar tinggi. Vitinha didatangkan dari Porto tahun 2022, cuma 41,5 juta euro. Dan sekarang, 2 musim kemudian, harganya melejit 3 kali lipat lebih. Performanya stabil, jadi andalan Luis Enrique, dan juga jadi tumpuan di timnas Portugal. Mereka punya alasan buat jual mahal, tapi ada satu kemungkinan tersembunyi yang gak banyak dibahas media. Bisa jadi PSG sebenarnya gak pengen Vitinha pindah. Dan angka 130 juta itu bukan harga, tapi semacam tameng buat nutup mulut klub-klub lain, terutama Real Madrid. Toh, kalau sampai Madrid beneran bayar, PSG tinggal bilang, ya udahlah, kami gak bisa nolak uang segitu. Dan sekarang opini halusnya ya bro. Secara pribadi, gue rasa ini semacam langkah strategis dari Al-Khelaifi. Mereka mungkin trauma diseret drama Mbappe Madrid yang bikin citra klub terjun bebas. Jadi kali ini, mereka main keras, PSG gak mau jadi korban pendekatan agresif Madrid untuk kedua kalinya. Apakah ini bentuk balas dendam diam-diam PSG? Atau cuma permainan harga biar naikin valuasi pemainnya? Tapi ingat satu hal, Real Madrid juga bukan klub sembarangan. Mereka udah terbiasa ngotot kalau udah naksir satu pemain. Dan siapa tahu, kalau ada satu pemain bintang Madrid yang terjual mendadak, bisa aja domino efeknya mengarah ke Vitinha. Dan itu bisa jadi awal dari bencana baru buat PSG. Kalau lo tanya gue, apakah Vitinha bakal gabung Madrid musim ini? Jawaban gue, belum tentu. Tapi, kalau Real Madrid jual satu nama besar mereka, dan lo pasti bisa nebak siapa yang gue maksud, maka semua bisa berubah dalam waktu semalam. Tapi, guys tak sampai di situ. Meski kabar Vitinha, dan kenapa PSG bisa diam-diam takut kehilangan kontrol kalau Madrid benar-benar ngebut menarik dibahas, tapi kali ini ada yang lebih mengejutkan karena berita kali ini benar-benar di luar nalar guys. Presiden La Liga, Javier Tebas, tiba-tiba ngeluarin kritik pedas ke Real Madrid, dan isi kritiknya bener-bener gak masuk akal. Gue gak bohong. Di saat banyak orang masih bahas rumor transfer Vitinha, malah dari internal Liga sendiri, Real Madrid dihantam secara terang-terangan, dan bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh orang paling berkuasa di La Liga sendiri. Madrid dan Presiden La Liga sekarang. Dan tenang, ini beda ya. Bukan kayak pas gue bahas Javier Tebas sebelumnya. Ini versi yang lebih dalam dan mencurigakan. Makanya, simak baik-baik sampai akhir. Biar lo gak asal tarik kesimpulan dari judul atau headline doang, right? Ayo kita ke videonya. Tapi siapin diri dulu. Soalnya, lo bakal nemuin sesuatu yang lebih besar dari sekadar kritik. Ceritanya sebenarnya udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya. Yang thumbnailnya gambar Perez bareng Javier Tebas, lo bisa cari kalau belum nonton. Tapi buat lo yang baru mampir atau belum sempet cek, kita bahas singkat aja biar nyambung ke konflik utamanya. Jadi intinya gini, bro, Real Madrid minta laga pembuka lawan Osasuna ditunda. Alasannya masuk akal, Madrid baru aja ikut Piala Dunia antar klub bulan lalu. Dan mereka ngerasa waktu istirahatnya kurang banget. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah, pihak La Liga dan Federasi bilang, gak ada perubahan jadwal. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.